Ya minhuma rijalan katsira wa nisaa'a liyakuna 'aishuha mutmainnah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi katsirah minha wujudus sakinah wal mawaddah war rahmah wal barakah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal muhtaromin wal mukarramin, para alim, para kiai, para asatizah, sesepuh ini sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takzim kami. Bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Maqasid, Sohibul Hajat, Bapak Suroso beserta Ibu dan seluruh keluarga besarnya, juga segenap panitia penyelenggara tasakuroh pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaqul zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya, dengan melaksanakan tabarukan ngalah barokah acara tasyakuran yang diselenggarakan oleh keluarga besar Bapak Suroso, di mana insya Allah Bapak Suroso beserta ibu dan seluruh keluarga tanggal 6 Juni tahun 2021 hari Ahad akan menghantarkan putranya Tian Lewi Madewa untuk melaksanakan akad nikah dengan calon istri yang dicintainya, yaitu Pramudita Anggarani. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita doakan kepada kedua calon mempelai senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saatnya nanti dapat melaksanakan akad nikah dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan dapat membina rumah tangga yang adem, ayem, tentrem, rumah tangga yang samaraba, menjadi pasangan suami istri yang sama raba, jangan samawa. Tolong, biasanya kalau ada pengantin-pengantin begini yang rame di medsos, semoga menjadi rumah tangga yang samawa. Kalau doanya rumah tangga yang samawa, nanti setelah nikah rumah tangganya cuman sama-sama waktu di WA.
Betul. Duduk berdua, diem-diem baik, masing-masing main HP berdua-dua. Ya doanya kabul karena didoakan supaya rumah tangganya samawa, sama-sama di WA. Maka kita doakan mudah-mudahan Ananda Tian Lui Madewa dan Ananda Pramudita Anggarani menjadi pasangan suami istri yang samaraba. Asik nggak ya? Pengen nggak? Ini urusan samaraba ini. Kalau kita doakan mudah-mudahan menjadi pasangan suami istri yang samaraba, insya Allah rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, wal barokah. Amin ya robbal alamin. Dan kita semua yang hadir, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dan melancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya masuk kaget tadi. Pak Roso itu ngobrol sama saya, Pak, ngopi-ngopi bareng syukuran aja di rumah, ngumpul-ngumpul, saya masuk luar biasa. Nah, ini mau orang hajatan, saya pikir udah jadi pengantin, udah ada pelaminan, baru nanti tanggal 6. Alhamdulillah, ini tanda-tanda barokah, tanda-tanda barokah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus ya Ananda Tian Lui Madewa, calon istrinya hadir nggak? Ini sebetulnya spesial untuk Tian Lui Madewa dan istri. Saat ini dan beberapa hari yang lalu Pak Suroso ikut tender, rupanya gul ya, kalau sama orang proyek ya, kalau pakai bahasa tender ini lebih tepat ya Pak. Jadi ikut tender dan tendernya menang ya. Kalau cerita tender, cerita pembangunan ya, kalau ngobrol sama orang bangunan, kalau ngomong bangunan malah nyambung. Jadi tender sudah didapat oleh Bapak Suroso, dan tender ini melibatkan urusan pekerjaannya Ananda Tian Lui Madewa. Jadi nanti yang akan melaksanakan pembangunan setelah tender didapat adalah Ananda Tian Lui Madewa. Nanti siap-siap ya. Nah, yang penting tidak. Karena ini yang penting, yang mau membangun, yang lain sudah bangun. Makanya yang lainnya selain Tian monggo terserah, dengerin boleh, nggak dengerin boleh, tidur boleh, ngopi boleh, makan minum boleh, kecuali saya. Saya memang sudah nasib saya. Ya, Bapak itu datang dia jelek blek, begitu saya datang disuruh ngomong. Ini nasib, jatahnya masing-masing banyak. Tapi alhamdulillah, monggo silakan disambi, nggak usah mikirin saya. Ini sudah bagian saya. Kalau yang masih seneng batin saya, silakan dibatin dulu. Loh, kan mulai ketawa kan? Mulai ketawa. Karena saya tahu ibu-ibu tadi batin saya, kiainya gondrong. Ayo ngaku, ayo. Ayo. Alhamdulillah. Jadi Tian siap-siap mau melaksanakan pembangunan.
Kalau kita cerita tentang pembangunan, kalau ada orang mau membangun rumah, setidak-tidaknya dia memilih. Satu, memilih di mana lokasi rumah yang akan dibangun. Kedua, memilih bahan kualitas apa yang harus digunakan untuk mendirikan bangunan itu. Ini yang kedua. Kalau untuk membangun sebuah rumah di dunia butuh penelitian, butuh kesiapan, apalagi ini nanti Anandarian akan membangun rumah tangga. Kemudian konsepnya, pembangunan model apa yang sudah direncanakan dalam membangun rumah tangga. Ini bukan saja untuk di dunia, bukan saja hanya untuk Rian, tapi untuk anak cucu dan bahkan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maka yang pertama, saya enggak bahas sakinah mawaddah warahmah dulu. Yang intinya dulu, yang pertama ditanamkan satu niat. Niat yang kenceng ya. Udah niat belum? Apa? Niat apa? Niat kawin. Oh, niat kawin. Satu niat kan nanti tanggal 6 Anandarian mau melaksanakan akad nikah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nomor satu. Niatkan ibadah. Kemudian yang kedua, niatkan dari sekarang, nanti sejak tanggal 6 itu Rian niat untuk membangun rumah tangga selama-lamanya minat dunia ilal akhirah. Jangan cuma sampai jadi kaki-kaki dan ini. Saya paling nggak setuju tuh. Kebanyakan doa kabul itu. Atau pembacara atau yang sambutan, kita doakan kedua pasangan pengantin rumah tangganya menjadi rumah tangga sampai jadi kaki-kaki dan ini. Amin, kabul. Rumah tangga mah adem ayem dari muda udah pada jadi kaki-kaki, jadi ini bercerai. Tidur kagaknya ampun. Ngadu belakang. Menjelang subuh ngadu kentut. Yang sini tuh, yang sini. Jangan cuma jadi kaki ini. Tapi insya Allah kalau di sini emang nggak ada ya. Jauh sebelah sini yang dikit tetangga kita itu, makanya hati-hati ucapan ini doa. Jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah wal barokah minat dunia ilal akhirah. Niatkan itu, ini penting. Kemudian yang ketiga, niatkan mulai besok. Setelah saya membangun rumah tangga, saya tetap menjadi manusia yang mengerti manusia. Satu, niat ibadah. Dua, niat untuk membangun rumah tangga minat dunia ilal akhirah. Tanda-tanya ibadah kepada Allah. Kemudian diniatkan lagi, mulai besok saya harus menjadi manusia dan mengerti manusia. Kenapa ini? Ini sangat penting dalam rumah tangga. Ini sangat penting. Kalau nanti Tian sadar saya manusia dan mengerti manusia, maka istri juga, pramudita anggaranya juga manusia. Jadi yang harus disadari, besok yang jadi pengantin itu bukan malaikat, bukan setan, tapi itu dulu dasarnya. Kalau itu sudah ada, insya Allah
Kita akan memiliki kesadaran yang tinggi karena yang jadi pengantin itu bukan malaikat, bukan setan, tapi manusia. Kenapa demikian? Kita tahu malaikat benar terus, nggak pernah salah malaikat, taat terus baik. Sementara setan nggak pernah benar salah terus. Manusia ada benar, ada salah, ada ingat, ada lupa. Kalau ini nanti sudah disadari antara suami istri yang baru membangun ini juga berkali ini, insya Allah kalau ada kesalahan namanya juga manusia dimaafkan, lupa diingatkan. Jadi yang ada nanti karena apa? Suaminya manusia, istrinya manusia, maka yang ada saling pengertian, saling hormat menghormati, saling menjaga, nggak saling petantang-petenteng. Jadi rumah tangga ini harus dilandasi dengan tujuan untuk menjalani hidup ya, dalam penghidupan yang setara. Jadi antara suami dan istri memiliki kedudukan yang setara. Suami nggak boleh mentang-mentang yang ngasih nafkah bisa cari duit. Cari duit siapa? Kalau bukan duit makan dari mana? Air menggil banget. Itu rumah kalau nggak ada istri berantakan kok. Sama. Istri hormati jerih payah. Suami dalam mencari nafkah, suami juga harus menghormati istri di dalam bersusah payah ngurusin rumah tangga dan anak-anak. Nggak boleh kalian sombong, angkuh, nggak boleh. Makanya niat yang pertama itu penting, keterikatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat ibadah ittiba Rasulullah itu nomor satu. Kalau itu sudah tidak ada, nanti mentang-mentang. Kedudukannya setara. Jadi kalau sudah mentang-mentang, sudah apa, nanti belelang-beleng. Mentang-mentang bisa nyari duit, apa aja saya nangiri, nggak mau musyawarah dalam segala hal dengan istri. Setarakan kedudukannya. Nggak boleh suami mentang-mentang merasa ini kemudian sombong. Nggak boleh. Insya Allah kalau niat pertamanya ibadah ini ibadah Rasulullah, hatinya, sirnya itu langsung ke Allah. Kita niatnya ibadah supaya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Kenapa ini setara? Nanti kita bahas di ayatnya. Kalau nyampe ini lah buat mukadimah dulu. Itu harus seperti itu. Jadi kalau zaman dulu itu kalau ngobrol-ngobrol begini ya, dakwahnya para dai-dai zaman dulu kan bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia berjalan menuju Allah itu dengan cara bil hikmah, dengan budaya, dengan macam-macam. Zaman dulu para wali songo, termasuk di sini alhamdulillah saya lihat panitianya belangkonan kabeh, lurik. Aku mau ngamuk beskap nggak betah 5 menit kemobios rasanya. Nah, budaya ini pegang peran penting untuk apa bisa adaptasi. Dalam hal ini begini, dulu para aulia-aulia itu, para dai-dai sepuh itu untuk mengatasi supaya ada kesadaran bahwa manusia itu sedang menjalani perjalanan hidup yang setara, yang sama, tidak saling merasa tinggi, tidak saling merasa sombong. Itu ada dulu, coba nanti kalau itu tolong disambung Pak Bu, itu Pak ini mungkin bisa ya, dari Jawa ya. Dulu ada lagu-lagu jolanan begini, kalau ibu bisa dikosidahin juga boleh, mau dikosidahin juga boleh. Tak tarik napas dulu ya, tapi pendek aja nggak apa-apa, nanti kalau kelamaan kan panas juga kan. Tolong nanti disambung. Risiri santelo madu jahi manuk podang
unine gruk-grukan oleh gruk-grukan yo irisan telo madu jahe manuk kodang unine gruk-grukan oleh gruk-grukan apa Pak irisan telo madu jahe manuk kodang unine gruk-grukan unine gruk-grukan asik apa lu? Apa ya? Ini kelihatannya mainan ya, tapi ini susah ditafsirkan. Saya yang orang Jawa aja nggak bisa nafsirkan. Nggak tahu kalau Pak Harul, Pak Suroso mungkin lebih tahu. Coba risiri santelo itu kalau ditafsirkan bahasa Bekasi itu kan risiri santelo itu kan potong-potongan singkong. Nah, itu dia Bu ya. Risiri santelo potong-potongan singkong enggak benar. Lah kok madu jahe belas nggak nyambung. Potongan singkong sama madu jahe mau diapa? Buat jamu juga nggak pas. Kok manuk podang? Unine bunyinya ngruk-ngrukan, mana ada burung bunyi ngruk-ngrukan, burung pilek. Apa burung kena kokek? Ya burungnya siapa? Iya itu. Udah tenang, udah terserah burung apa, terserah yang menafsir. Aku dewe yang bingung. Jadi risiri santelo itu kan lidah Jawa memang seperti itu. Zaman dulu itu sebenarnya sirul insan illa Allah. Kalau makan bahasa Arab itu malah nyambung. Sirul insan illa Allah. Sir kolbu hatinya manusia, rasanya manusia ini nyambungnya kepada Allah. Jadi kalau mau nyambung sama Allah, pengen sholat pakai khusyuk, jangan hanya mengandalkan jasadnya, tapi kolbu dan sirnya harus khusyuk. Al-khasi'una alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-khasi'un, orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina, orang-orang yadunnuna yang mereka yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya mereka berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka juga yakin bahwa saat ini dia sedang kembali kepada Tuhannya. Sirnya pakai rasa. Makanya sholat-sholat yang seperti yang khusyuk inilah yang bisa diharapkan mendatangkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sirul insan illa Allah. Pakai rasa. Ilat Jawa loh gitu loh. Orang Jawa itu repot ini. Disuruh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Biasa memang lidah Jawa. La haula wala quwata ya wala quwata. Itu gitu mau bagaimana? Ya wis enggak apa-apa. Wala quwata ya wala quwata, sing penting akidahe wala haula wala quwata illa billah. Ucapannya memang dia belum bisa pasang. Sirul insani Allah kiri-kiri santelo. Nah mungkin pas dengerin pengajiannya ya sambil ngantuk-ngantuk dikit, sambil ya lumayan lah. Sirul insan
ilallah. Jadi keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan perjodohan? Perjodohan ini erat hubungannya dengan Allah. Ketika orang hatinya, sirnya tidak nyambung dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, madu jahil. Madun, mat itu panjang. Jahi itu kehormatan, penghargaan. Jadi orang selalu panjang angan-angannya ingin mendapatkan kehormatan, penghargaan dari makhluk. Sir ini nggak bisa nyambung sama Allah karena apa? Dia hanya ingin dihormati dan dihargai oleh sesama makhluk. Akibat apa? Manu'e podan, manu'e puadan. Jadi hati, pu'atul hati terhalang dari cahaya ilahi. Orang yang jiwanya, sirnya, hatinya terhalang dari cahaya ilahi, diakibatkan oleh panjang angan-angan, hanya kepengen dihormati, kepengen dihargai. Akhirnya apa ya? Mana mudah. Mana'a mamanfil itu terhalang. Fuad itu pudan, itu fuadan, itu hatinya terhalang. Dampak yang timbul dalam kehidupan unine grukan. Masa burung podang bunyinya geruk-gerukan, ini podang siapa? Biasanya yang bunyi geruk-gerukan itu babi apa bintang? Kita lihat kalau bicara binatang, babi itu salah satu jenis binatang yang terkenal nggak bisa nengok. Dia kalau belok sama badannya, makanya kalau dikejar babi, celeng di kampung, celeng aja belok-belok, bingung dia. Celeng, makanya rame pimpang. Lagi rame, dari mulai lebaran. Itu nggak usah dibahas. Sifat babi itu sifat kesombongan, susah menerima nasihat. Makanya dalam rumah tangga yang dibangun dasarnya harus itu dulu, untuk menjalani perjalanan hidup yang setara antara suami istri. Pandai-pandailah suami menghargai jerih payah istri, pandai-pandailah istri menghormati suami. Yang paling mudah, Bu, coba kalau ibu-ibu dipanggil suami, Bu, dalam, ada nggak Pak? Ada bahasa orang, Bu, dalamnya itu suami cuma dalam kok, Bu, udah merasa dihormati istri itu. Bu, begitu tuh yang begitu dilakoni gitu. Di dalam, ya bapaknya juga begitu. Dipanggil, Ma, Owe, ngapa sih? Lagi tanggung. Ini pentingnya ini, makanya nilai-nilai ibadah jadi hilangnya. Sama saling menghormati, saling menghargai. Jangan yang suami jangan mentang-mentang bisa nyari duit, lalu sombong sikapnya terhadap istri. Istri seolah-olah hanya menjadi objek pelampiasan hawa nafsu. Istri menjadi objek penderitaan.
Zaman sekarang udah bukan zaman jahiliyah. Rasulullah diutus itu untuk mengangkat martabat kaum wanita. Pernah suatu hari, enggak kan ini pengantin wanitanya nggak ada, yang penting kan akan lihat kalau dulu. Insya Allah nanti bisa bimbing istri. Ini pembangunan penting. Ketika sahabat duduk-duduk dengan Rasulullah, lalu bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kepada siapa saya harus berbuat baik? Rasulullah menjawab, ummuka, kepada ibumu. Lalu sahabat nanya lagi, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ya, 2 kali. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu. Udah 3 kali. Ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka. Jadi ibu 3 kali, bapak 1 kali. Jadi ibu 3, bapak kenapa? Ya memang Rasulullah seperti itu. Bicaranya Rasulullah mengangkat martabat betapa mulianya kaum wanita. Makanya Rasulullah juga satu saat pernah bersabda, Anisa'u imatul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Jari kita ada ibu jari, nggak pernah ada bapak jari. Ibu-ibu jangan main nono aja. Dia angkat martabatnya main nono aja. Gimana? Apa ada undangan? Ini perlu tahu. Loh, mesti pikiran ibu-ibu dipikir, wah nanti sih istri 3. Enggak begitu maksudnya. Saking Rasulullah memuliakan wanita sampai wanita itu 3 kali, bapak 1 kali. Jadi bapak 1, ibu 3. Nah ini luar biasa sebetulnya. Ya, kita santai aja lah, di siang-siang ini nggak usah terlalu tegang-tegang. Kenapa? Ini juga sebagai motivasi pendorong bagi Anandari Tian. Kalau pengen rumah tangganya bahagia, pengen rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah, coba ini pegang. Tadi berapa? Bapak 1, ibu. Gini maksudnya, suami yang soleh, suami yang baik, suami yang sukses adalah suami yang bisa menjadikan istrinya selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, bil khusus ibunya. Jangan salah paham. Belum selesai. Begitu juga istri yang baik, istri yang solehah adalah istri yang bisa mendorong suaminya agar suami menjadi suami yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bil khusus ibunya. Kenapa? Ibu energinya 3 kali lipat daripada energi bapak. Oke bro, oke bro, oke bro, oke bosku, oke bro. Nah, biar nggak ngantuk. Ini benar ya, udahlah. Kalau kamu kan baru mau ini, hanya saya ngasih apa? Bawasan aja, nanti selebihnya tanya sama bapak lah. Bener nggak sih pak? Nanti terasanya itu nanti, terasanya nanti. Itu energi begitu. Coba, kalau Tian nanti bisa mendorong supaya istrinya nanti kalau jadi istri, dia tetap berbakti kepada bapaknya dan ibunya. Jangan bedakan antara bapak ibu dengan mertua. Setelah akdu nikah setara.
bakti sama bapak, bakti sama ibu, istri suruh bakti sama bapak, bakti sama ibu. Itu nanti ketika istri bakti sama ibu, tadi kayaknya ada acara sungkeman ya Pak. Itu rahasia. Itu energi ibu 3 kali akan memancar ke kalbunya istri. Jadi sifat mawadah warohmah dari ibu kepada putrinya itu tertancap ke dalam kalbu. Nanti dari putrinya yang sudah menjadi istri Tian, nanti pancaran mawadah warohmah akan memanjat 3 kali lipat ke dia. Bapak-bapak koreksi, kalau ada ibu-ibunya yang susah diajak kompromi, koreksi diri, jangan istri yang disalahi. Sama mertua baik enggak? Sering dorong istri ya, soalnya tengokin orang tua, bawain apa, kesukaan ibu apa, dan istrinya ganti sama orang tua. Ini bapak-bapak dulu, tapi kamu buat bawasan ya. Kalau ada suami-suami kok istrinya susah diajak kompromi, lihat istrinya sering silaturahmi ke orang tuanya apa tidak? Atau suami sering mengantarkan istrinya silaturahmi ke orang tua enggak? Supaya dia bisa sungkem minta restu. Itu insya Allah kalau sering nanti ke ibunya, nanti energi positif dari ibu yang bersifat mawadah warohmah dari kalbu memancar ke putrinya dengan ikhlas itu tertancap di sini. Ini mantul mawadah warohmah ke suami 3 kali lipat. Ayo kalau sekarang yang punya problem itu silahkan buktikan nanti setelah pulang dari sini. Ini resep tuh. Yang sama ini orang rahasia, jangan bilang siapa ya. Ini lihat, ini saya kalau enggak gitu. Ada nggak bapak-bapak yang punya keluarga, ibunya anak-anak itu susah banget Pak, ngajak kompromi susah, boro-boro Pak, sebulan sekali aja enggak Pak. Kalau ada yang problem jangan salahkan istri, introspeksi diri. Tapi nanti setelah itu, ketika istri sudah mau bakti sama bapaknya dan ibunya, pancaran cahaya cinta dan kasih sayang mawaddah warohmah tep ke kalbu istri, muncul ke suami, ditawarin Pak udah. Nggak usah ngerengek bapak-bapak, cukup dia. Nanti istri akan datang. Ya. Irung bangir wae sapa masuk. Jawabnya bener Pak? Mesti wae yo wae lo. Pipi kempot wae sapa mas. Ditawani Pak. Lu kadang-kadang pulang kerja kok wis rapi lho Dik. Beb garang keren banget lah. Dadi ngersake napa lho. Tenang. Selesai itu matur nuwun nggih Mas. Selesai matur nuwun nggih Mas. Pripun? Pernah gitu enggak Pak? Bapak-bapak pernah diperlakukan gitu sama istri? Belum. Astagfirullahaladzim, di depan istrinya banter banget. Belum Bu. Nah, itu penting, ini bekal ini. Makanya kalau belum, jangan salahkan istri. Sejauh mana kita sebagai suami mendorong istri supaya tetap berbakti kepada bapak dan ibunya, khusus ibu. Itu Allah maunya itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Dua orang tua selalu. Ini akan ada ini Pak. Ini loh, sirul insan ilallah. Sirnya manusia itu hanya sama Allah. Paling Allah laksanakan itu, beres itu. Kadang-kadang wis rampung untuk matur nuwun ya Mas. Nggih. Untuk baru sebentar itu. Ngersake mie rebus loh. Kali telur setengah matang. Ngerti nggak nih sama ngomong Jawa itu? Nggak ngerti gitu.
ngersake itu, nah gimana mau direbuskan mie apa telurnya setengah matang apa matang? Makan apa nih Pak? Habis makan ini baru nyalain rokok. Lah ngersake imbuh nama. Barang itu, wes pokok tenang. 3 kali lipat pancaran energi positif dari istri ke suami. Itu ya rahasia loh ya. Pokoknya jangan sampai udah sama mertuanya, jangan punya rasa curiga, jangan sundon. Kita sama bapak ibu kita baik, sama bapak ibu mertua tetap baik. Lakukan sebagaimana layaknya ibu kita dan bapak kita. Setelah nanti Abdul nikah. Sebaliknya, ibu-ibu sama. Ada yang punya suami pelit? Enggak ya? Banyak katanya. Wah. Suaminya baik. Kalau ada suami kok susah, mau ini sayang, itu sayang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jangan salahkan suami, introspeksi diri. Sejauh mana istri itu bisa memotivasi, mendorong suami untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bil khusus ibu. Buktikan mulai hari ini setelah ini. Yang tadinya rontok pelit, suka sok culas, suka bohong, suka nyelip-nyelipin duit di kaos kaki, nyelipin duit di kopiah begini, insya Allah harus ini. Ketika suami berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, makanya energi positif dari kalbu ibunya, mawadah warohmah dari ibunya 3 kali lipat memancar ke kalbu ibu, kemudian terpancar kasih cinta dan kasih sayang kepada putranya. Putra karena sudah punya istri, memancar ke istri. Insya Allah yang tadinya uang belanjanya 100.000 naik jadi 300.000. Alhamdulillah baik. Jadi itu penting sekarang. Jadi kita harus sama mendorong supaya dia berbakti juga. Jangan saling menghargai, saling menghormati. Itulah makanya ketika ada kita mendengar berita si A si B mau melakukan pernikahan, mau marriage, mau apa, yang terlontar pasti semoga menjadi pasangan suami istri yang samawa. Mulai sekarang dirubah sama raba. Karena apa? Kalau samawa nggak bisa sama raba. Aduh, galuh. Ini kan masalah pernikahan, masalah sama raba. Sulit. Padahal ini penekanan ya. Saya masalah pernikahan kalau nggak bahas ini, mau bahas apa? Pernikahan itu intinya itu. Di sakinah, mawadah, warohmah, wal barokah. Ini banyak orang mengucapkan ucapan itu karena ketidaktahuannya, jadi asal-asal aja. Apa sih sebetulnya sakinah itu? Sakinah itu kalau kita lihat dari sudut bahasa, itu berasal dari akar kata bahasa Arab, sakana. Sakana itu artinya tenang, ayem, tentrem, damai, aman, nyaman. Itu sakinah. Jadi kalau rumah tangga yang sakinah dan rumah tangga yang adem, ayem, tentrem, tenang, aman, nyaman, damai. Itu yang harus dibangun Rian dulu. Sekarang dipersiapkan ini. Saya membangun rumah tangga yang adem, ayem, tentrem, tenang, damai, selama-lamanya. Minat dunia ilal akhirat. Dan sekarang itu yang harus dibangun. Nah, landasan utama untuk menjalin rumah tangga yang sakinah, adem, ayem, tentrem gitu. Nanti rasakan ya. Kalau sekarang masih kadang-kadang dari kemarin-kemarin karena belum punya istri, malam minggu galau, bingung, khawatir mau kemana. Besok kalau udah punya istri, adem. Bener nggak sempat main game nggak sih? Nah itu landasannya dari yang pertama mawadah. Mawadah itu cinta. Berasal dari kata wadah, cinta. Mawadah itu cinta. Kenapa harus landasannya cinta? Nah cinta ini memang luar biasa. Bikin lagi.
Cinta cuma 5 huruf ya, CINTA, tapi itu pegang peranan penting. Kenapa? Karena cinta ini fitrah.